Aliani. Lanjut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajah wa atayna Isa ibna Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Walau syaa Allahu maqtatala alladziina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Walau syaa Allahu maqtatalu walakinna Allaha yaf'alu ma yurid. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من بعد أن يأتي يوم لا بيع ولا غلة ولا شفاعة يوم لا بيع فيه ولا غلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين رشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. صدق الله العظيم. Julpa. Salah, ulangi. Yukhadi'u. Ulang tasdidkan. Yukhadi'u. Madeng lancak kali. Nan maju tole dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton dan pendengar semua, pada saat ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Darus Salam Batu Korong, dan pada sore hari yang berbahagia ini saya sengaja berkunjung kemari karena kami tahu bahwa pada bulan Ramadan ini diadakan kembali hafiz atau tahfiz Al-Quran sebagaimana sudah beberapa tahun yang lalu diadakan tentang masalah tahfiz ini untuk mengisi bulan Ramadan. Oleh karena demikian maka kami meminta kesediaan Abuya Pondok Pesantren Darus Salam Batu Korong
untuk sekedar bertanya untuk mengetahui informasi tentang masalah tahfiz ini, serta meminta kepada beliau untuk memberikan nasihat kepada kita semua, baik di kalangan santri ataupun di kalangan masyarakat, tentang masalah perlunya pendidikan Al-Quran ini atau hafalan-hafalan Al-Quran ini, serta juga momen penting di bulan Ramadan ini. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ini Buya, saya sengaja datang kemari untuk mengganggu waktu Buya. Kami tahu bahwa pada saat ini sedang diadakan tahfiz Al-Quran di pondok pesantren ini. Kalau boleh kami tahu sejak tahun berapa ini dimulai tahfiz Al-Quran di pondok pesantren ini Buya? Alhamdulillah, Pondok Pesantren Babu Salam Batu Korong telah melaksanakan acara tahfizul Quran bagi putra-putri muslimah. Kita adakan mulai dari tahun 2007. Alhamdulillah sampai hari ini setiap tahun kita laksanakan. Mudah-mudahan sampai ke depan sepanjang masa akan bisa dilaksanakan setiap bulan Ramadan di pesantren Babu Salam Batu Korong. Terima kasih Buya. Ini kan acara yang diadakan program tahfiz ini sangat bermanfaat bagi masyarakat ini Buya. Bahwa saya mendengar pengakuan dari masyarakat bahwa mereka sangat senang tentang adanya tahfiz Al-Quran ini. Ini diadakan selama 1 bulan penuh atau dibuat per juz dia Buya? Terima kasih. Kita punya program pelaksanaan tahfizul Quran adalah 1 bulan penuh mulai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Kemudian kita berikan metode penghafalan bagi anak-anak. Untuk umum per 1 juz kita bagi menjadi 30 bagian. Artinya 1 hari mereka kejar target untuk menghafal 1 bagian itu. Kemudian juznya bervariasi, anak-anak yang baru ada yang juz 1, ada yang juz 30, tapi kebanyakan pada juz 1. Kemudian sampai hari ini anak-anak sudah ada yang menghafal sampai 8 juz, ada juga yang cerdas sampai 15 juz, ada juga yang sudah khatam sampai 30 juz, tapi mereka lanjutkan di tempat lain. Alhamdulillah para hafizah sudah mulai lahir di negeri ini. Nah, mudah-mudahan tahun-tahun sebelumnya anak-anak menghafal Al-Quran dilanjutkan lagi pada tahun ini, sehingga mereka bersambung hafalannya, dan kebanyakan mereka melaksanakan penghafalan itu adalah di luar bulan Ramadan, sehingga mereka bisa lebih cepat menghafal Al-Quran. Terima kasih. Ini yang diterima untuk tahfiz ini apakah khusus pesantren ini atau juga masyarakat luas ini, masyarakat umum di khususnya Kabupaten Cisingkil nih Bu ya, atau dari luar daerah juga ada Bu ya? Kita terbuka, tidak mesti santri Babu Salam, semua siapa saja boleh. Nah, siapa saja boleh, dari mana saja boleh, mau juz berapa saja boleh. Semua kita terima, tapi terbatas karena kapasitas kita terbatas, pendanaan kita juga terbatas karena dananya tidak ada kita kutip dari peserta. Nah, semua dibantu oleh donatur-donatur, ada juga dari aspirasi anggota DPRK Aceh Singkil. Dan untuk menghafal Al-Quran adalah bebas, tidak kita batasi umur. Nah, mau umur berapa saja boleh, asal dia mau menghafal Al-Quran maka kita terima di sini. Baik Bu ya, ini mohon ini Bu ya untuk nasihat-nasihat kepada santri yang ikut tahfiz atau santri-santri pada umumnya, demikian juga kepada masyarakat tentang masalah motivasi kita untuk cinta kepada Al-Quran ini, sekaligus nasihat-nasihat tentang di bulan Ramadan ini Bu ya, kami minta. Terima kasih. Kitab suci Al-Quran adalah sumber daripada sumber hukum. Kemudian kitab suci Al-Quran adalah sumber dari segala sumber ilmu pengetahuan. Al-Quran perlu dikuasai, Al-Quran perlu dihafalkan.
Al-Quran perlu dipelajari lebih detail. Al-Quran perlu diselamatkan bagi semua insani, bagi semua muslimin, baik yang masih muda ataupun yang sudah berumur, semuanya harus menguasai Al-Quran. Karena apabila Al-Quran tidak kita lestarikan, maka Al-Quran lambat laun akan pudar, bisa jadi akan menghilang. Maka sejak dini bagi anak-anak perlu ditanamkan untuk ilmu-ilmu Al-Quran, bil khusus untuk menghafal Al-Quran. Dengan mereka bisa menghafal Al-Quran, maka mudah untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang lain. Karena Al-Quran adalah sumber dari segala sumber peradaban. Baru pada dekade ini akhlak manusia atau tata krama bagi generasi bangsa, generasi muslim adalah pada hari ini kurang baik. Nah, maka untuk memperbaiki itu adalah perlu mendekatkan diri pada Al-Quran. Dengan Al-Quran kita kuasai, dengan Al-Quran kita hafalkan, maka bisa akan memperbaiki budi pekerti manusia. Nah, sehingga kita berpikir dengan pikiran Al-Quran, kita berbicara akan berbicara Al-Quran, kita berbuat akan apa yang dikehendaki oleh Al-Quran, dan kita akan melaksanakan kehidupan ini sesuai dengan anjuran Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, ini kan momen kebetulan di bulan Ramadan nih Bu ya, tentu pahalanya juga luar biasa besar. Selain hafiz Al-Quran, juga momentumnya adalah momentum Ramadan. Ini sekalian nasihat-nasihat Buya tentang bulan Ramadan pada tahun ini. Kira-kira apa yang perlu Buya sampaikan kepada masyarakat umumnya dan seluruh yang menonton video ini, Buya? Terima kasih. Saya sampaikan kepada semua lapisan masyarakat, pada umat muslim khususnya, pada bulan Ramadan ini adalah bulan kita dapat bonus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam melaksanakan ibadah. Karena di bulan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melipat gandakan amalan-amalan yang kita lakukan. Membaca satu ayat Al-Quran saja itu fadilahnya minimal 27 derajat, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apalagi menghafal. Satu kalimat kita hafal, satu huruf kita hafalkan di bulan Ramadan ini, maka fadilahnya adalah sangat besar sekali, minimal 20 derajat jika dibanding dengan hari-hari yang lain. Maka dikala ada kesempatan, dikala ada waktu, nah, hendaknya kita berusaha untuk mengisi bulan Ramadan ini dengan ibadah, terutama dengan membaca Al-Quran, apalagi dengan menghafal Al-Quran. Kemudian diisi dengan zikir-zikir yang lain. Kalau bisa upayakan setiap hari kita bersedekah walaupun sedikit, karena nilai ibadah itu adalah cukup besar sekali. Fadilah yang paling besar pertama kita laksanakan di bulan Ramadan adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena taubat itu adalah dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kapan saja. Pintu taubat dibuka Allah selapang-lapangnya. Tetapi di bulan Ramadan taubat kita lebih awal, lebih mustajabah jika dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Kemudian setelah itu kita berzikir kepada Allah, berzikir kalbu atau ma'rifatu billah. Kemudian kita membaca Al-Quran, kemudian bersedekah. Kalau berdoa, berdoalah kepada keridhaan Allah. Mintalah kita kepada manusia-manusia yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah orang-orang yang diridhoi Allah itu adalah orang-orang yang jalannya selamat dunia dan akhirat. Maka di bulan Ramadan ini doa yang paling bagus kita minta adalah doa supaya kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru doa yang kedua, kita berdoa kepada keluarga, kepada orang tua kita yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka banyak berdoa, Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini bagi kita yang masih hidup diberikan rahmat dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi para keluarga-keluarga kita yang telah mendahului kita, diberikan ampunan, diberikan kelapangan, diberikan mereka jalan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka pada golongan orang-orang yang Allah ridhoi. Terima kasih Buya atas waktunya. Mudah-mudahan Buya sehat selalu, panjang umur,
dan tidak bosan-bosannya untuk membimbing kami sebagai masyarakat luas. Dan juga tetap berlapang dada, sabar menghadapi kami sebagai masyarakat ini, Buya. Terima kasih, Buya. Assalamualaikum, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua ini korano kardi فكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء coba وكذبوا coba كذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نجدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دحاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا ذلك يوم الحق ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إن أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافرون يا ليتني ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, Ustaz. Kebetulan saya berkunjung kemari karena kami tahu bahwa di sini ada program tahfiz, tepatnya di Pondok Pesantren Abu Salam Batu Korong. Ustaz sudah lama, Ustaz, ya jadi tenaga pengajar atau penguji di program tahfiz di Pondok Pesantren ini. Ya, alhamdulillah, lebih kurang kalau saya tidak salah sekitar 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Ya. Kira-kira 11 atau 12 tahun lah lebih kurang. 12 tahun. Ya. Sejak 2007 dari Ustaz. 2007. 2007 ya. 2007. Awal kita buka. Kita adakan tahfiz ya. Kalau Ustaz. Ya, kalau saya sendiri awal buka tahfiz ini tahun pertama saya tidak ikut. Tahun kedua baru saya ikut jadi peserta. Oh, jadi peserta. Jadi murid. Awalnya peserta. Ya. Kemudian tahun ketiga alhamdulillah dipercayakan untuk membantu ataupun diangkatlah sebagai guru tenaga penguji ya. Oke, baik, Ustaz. Tahun ketiga. Ini kan Ustaz sudah lama ini untuk sebagai tenaga pengajar atau penguji di program tahfiz ini. Kalau kami boleh tahu apa suka dukanya, umpamanya apa yang menggembirakan bagi Ustadz di program tahfiz ini, atau apa yang kira-kira membuat Ustadz kira-kira pengen kalau seandainya program ini buat seperti ini, program Ustadz, kalau Ustadz lihat apa kelebihan dan kekurangan daripada program tahfiz ini? Kelebihannya tentunya ataupun kekurangannya ya, kekurangannya memang soal istiqomah atau kata adanya konsisten ya. Itulah yang mungkin perlu perlu diperbaiki ataupun dikuatkanlah istiqomah itu. Mungkin itulah salah satu. Istiqamah maksud Ustaz ini istiqamah di siswa atau di pemegang program atau apa nih, Ustaz? Terutama di siswa. Di santri peserta ya. Karena kalau awal-awal bulan Ramadan itu mungkin banyak peserta kita, mungkin bahkan 200-an lebih. 200 Ustaz per tahun ya? Iya. Dan tahun ini 140 lebih. Laki-laki laki-laki perempuan. Laki-laki perempuan. Ya, dan sekarang yang mungkin yang lebih banyak perempuan. Iya. Kalau yang sukanya atau yang membahagiakan bagi Ustadz tentang program ini? Kalau saya sendiri ya mungkin pertama dulu untuk murajaah lah kita bilang kan, untuk mengulang hafalan yang sudah ada. Kemudian ya untuk mensiarkan Islam lah tentunya, untuk mensiarkan untuk bagaimana mencetak anak-anak ini ataupun generasi untuk bisa menjadi pecinta Quran. Khususnya untuk tahfiz ini.
Ini yang laki-laki Ustaz ya. Kalau Ini yang laki-laki, yang ya. perempuan ada lagi di sana. Ada lagi, ya. ya, ada lagi. Itu khusus untuk perempuan Ya. gurunya. Ini dari kalangan tahfiz-tahfiz ini tadi kan sudah diuji. Iya. Juz-juz berapa aja ini masing-masing mereka ini? Ada juz 1, juz 2, ada juz 4, juz 29, bahkan juz 30. Juz 30 Iya. ya. Jadi istilahnya yang tahun kemarin pun ada juga ikut Ustaz, Ada ya? juga ikut yang tahun kemarin. Iya. Kalau tahun kemarin juz 10, mungkin ini juz 11 atau juz 12 gitulah. Kelanjutannya ya. Ada peningkatan satu juz lah sekurang-kurangnya. Iya. Jadi kalau seandainya sekitar berapa tahun tadi Ustaz? Udah Ustaz mengajar? Sekitar 12 tahun lah 12 lebih tahun kurang ya, kalau mengajar ya. tidak salah. Ya. 12 tahun kalau seandainya yang diluluskan sebanyak 100, berarti 1.200 Ustaz ya yang sudah Ustadz bimbing, Ustadz uji selama Ustadz mengajar di sini. Iya. 1.200 juz yang sudah Ustadz uji. Iya. Nah, kalaupun mungkin dibagi-bagi dengan guru yang lain, ya. Baik. Luar biasa Ustadz. Jadi kami sebagai masyarakat sangat mengapresiasi dan mendukung acara ini. Mudah-mudahan anak-anak kita, santri-santri betah dalam mengikuti program tahfiz ini. Ya. Saran Ustadz kepada santri atau kepada masyarakat atau pemerintah ada nggak kira-kira yang mau disampaikan Ustaz? Ya tentunya kalau saya sendiri terutama untuk santri lah ya. Untuk santri ajalah dulu kita tekankan untuk tetap bisa istiqamah dalam menghafal ini. Kemudian untuk masyarakat juga ya tentunya ya doanya lah supaya bagaimana doa dan dukungan supaya bagaimana program kita ini tetap berjalan lancar atau malah lebih meningkat lagi di tahun-tahun yang akan datang. Begitupun dengan pemerintah dukungannya itu tentu sangat juga kita harapkan. Baik Ustaz, terima kasih kami ucapkan atas dedikasi dan juga perjuangan Ustadz setelah memberikan membantu untuk program ini untuk mencerdaskan anak-anak kita tentang hafal Al-Quran ini. Ini kami sebagai masyarakat sangat mendukung dan sangat dan senang sekali atas program ini. Mudah-mudahan Ustadz istiqamah juga, tetap sabar menghadapi anak-anak kami yang sudah diajar, dan juga kami sebagai masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih atas jasa-jasa Ustadz. Mudah-mudahan kiranya amal baik Ustadz dibalas oleh Allah Subhanahu berlipat ganda, dan Allah berikan umur yang panjang, murah rezeki, serta Allah kabulkan apa yang Ustadz inginkan yang baik-baik. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustadz. Ya, sama-sama Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza laqul ladina amanu qalu amanna Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun ulaika alladhina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Shadaqallahul azim. Fitri Ramadhani, indah alif lam nai. Langsung nanti disaksikan Bupati ini. Walah, Bupati penduduk orang kita juga, Ustaz. Iya, samanya. Samanya. Cuma itu ada apanya? Ada pangkatnya. Itulah.
Masak apa nih, Bu? Apa? Bakwan. Bakwan ya. Berapa menu hari ini? Menu 3, 4. Ah. 3 ya. Apa aja? Menunya bakwan, ikannya gulai asam padeng, rebus, Hmm. rebusan. Iya. Habis. Nasi. Oh. Minum apa? Sirup. Iya. Ibu udah berapa tahun? 5 tahun. 5 tahun udah? Masya Allah. Luar biasa, Bu ya. Pahalanya insya Allah besar. Dan kita doakan mudah-mudahan semua anggota yang ikut masak ini, baik ketua dan seluruh anggotanya, mendapat berkah, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, serta dapat apa yang diinginkan. Amin. Iya, semuanya baik. Para pendengar sekalian dan para penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sudah meminta kepada Abuya untuk menyampaikan tentang program tahfiz ini, sekaligus meminta nasihat kepada beliau. Juga demikian juga telah menyampaikan nasihat-nasihat kepada kita, baik tentang masalah tata cara mencintai Al-Quran ataupun tentang nasihat-nasihat di bulan Ramadan. Juga kami tadi sudah menelusuri, mengambil gambar kegiatan tahfiz ini, baik di tempat uji atau ruang uji dari laki-laki, dan juga ruang uji yang ada 2 kelas atau 2 gedung di bagian perempuan. Di sana sudah kita ambil gambar, dan mudah-mudahan kiranya acara ini bermanfaat bagi kita semua, dan juga kita sebagai masyarakat tentunya wajib mengapresiasi program-program yang dilaksanakan oleh Pondok Pesantren Darussalam Batu Korong ini, karena program ini sangat bermanfaat bagi kita. Maka oleh karena demikian, tentu dukungan kita sebagai masyarakat, dukungan sebagai pemerintah, dan juga sebagai wali-wali santri harus tetap kita utamakan untuk lebih berkembangnya program tahfiz ini ke depan. Demikian laporan kami dari Pondok Pesantren Darussalam Batu Korong. Mudah-mudahan video ini bermanfaat, dan kami berharap tetap supaya para penonton, teman-teman, saudara-saudara sekalian yang rahmati Allah, untuk mendukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, share, dan juga komen, untuk bisa kami menyajikan program-program tayangan yang lebih menarik di masa-masa berikutnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.